Bahasan kita adalah listrik statis. Ya, walaupun demikian kalian bisa juga kalau ingin menanyakan ya bab sebelumnya tentang listrik arus searah juga boleh ya, silakan tanyakan aja. Ya, di sini listrik statis. Ya, ini ngebahas tentang muatan-muatan ya, muatan-muatan yang tidak bergerak gitu ya. Kalaupun misalkan ada pergerakan di situ relatif sedikit gitu ya. Nah, jadi ini ngebahas tentang muatan-muatan yang relatif diam di situ. Nah, kita mulai dari yang namanya gaya listrik. Sebutlah ini bagian A-nya ya. Ya, kita mulai dengan gaya listrik. Nah, kalian tahu nantinya seandainya ada dua buah muatan ya yang berinteraksi di situ, ya bisa muatannya itu sejenis ya. Muatannya misalkan adalah muatan positif dan positif. Nah, gini positif, positif. Bisa juga muatannya itu interaksi muatannya dengan antara muatan yang berbeda jenis ya. Nah, jadi kita buatkan ya positif dengan negatif misalnya gitu ya. Nah, gini ya. Kalau negatif dengan negatif bisa ya bisa ya. Nah, jadi untuk yang negatif dengan negatif ya saya wakili dengan yang atas ya. Nah, yang sejenis nih, positif dengan positif. Nah, kemudian kalian tahu nantinya ya kalau ada dua muatan, sebutlah misalkan di sini adalah Q1 ya. Nah, terus ini Q2 yang terpisah sejauh R misalkan. Nah, dari sini ke sini ya. Terpisahnya sejauh R. Kemudian kalian lihat ya antara Q1 dengan Q2. Kalau sejenis itu bakal tolak menolak. Ya, bakal tolak menolak. Jadi kita tuliskan nanti, kita gambarkan gayanya itu. Nah, gini ya. Nah, tolak menolak. Nah, kemudian kalau sejenis tolak menolak ya, kalau berlawanan jenis itu akan tarik menarik. Nah, nantinya kalian tahu ya bahwa si gaya tolak atau gaya tariknya itu merupakan gaya aksi reaksi ya. Jadi kalau kita coba tuliskan ya secara vektor bisa nih. Kalau kita tuliskan di sini tuh ada F ya, F12. Nah, gitu. Jadi muatan yang gaya yang dialami oleh muatan satu ya. Nah, akibat muatan 2 F12. Nah, ini secara vektor. Nah, kemudian gaya yang dirasakan oleh muatan 2. Nah, di sini ya F21. Nah, gitu. Gaya yang dirasakan oleh muatan 2 akibat muatan 1 F21. Nah, F12 dengan F21 itu aksi reaksi. Begitu juga dengan kondisi yang keduanya ya. Nah, di sini tuh ada F12 ya. Nah, terus ini F21. Ya, untuk kedua kasusnya, perhatikan di situ selalu F12 dengan F21 itu arahnya berlawanan ya. Arahnya berlawanan. Nah, jadi kalau kita tuliskan ya sifat aksi reaksinya nanti seperti ini ya. F12 gitu, itu selalu sama dengan minusnya dari F21 ya. Nah, kemudian kalau secara besar, ya, jadi kalau secara arah berlawanan ya, secara besar, jadi ini kita mutlakkan gitu ya, atau gampangnya kita ambil simpelnya gini, lepaskan aja tanda vektornya, jadi F12 gitu,
Nah, kemudian nih secara besar ya. Nah, lepaskan tanda vektornya. Nah, secara besar F12 sama F21 itu sama besar. Misalkan sebesar F, nah ini. Nah, F-nya menurut Coulomb, menurut hukum Coulomb ya. Jadi ini si gaya listrik juga dikenal dengan gaya Coulomb. Nah, si F-nya itu dituliskan ya, bisa dituliskan semacam ini. K itu kalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2. Nah, kemudian dibagi ya, dibagi dengan R kuadrat. Kalian tahu rumus ini ya. Nah, jadi si K-nya apa? Nah, si K-nya adalah satu konstanta ya. Nah, satu konstanta yang nantinya kita bisa tuliskan angkanya ya tergantung kondisinya. Nah, jadi kalian pahami dulu bahwa si gaya Coulomb ya atau gaya listrik di sini antara dua muatan yang berinteraksi sejauh R misalkan. Nah, maka nanti si F-nya itu akan sebanding dengan perkalian kedua muatan itu. Nah, kemudian F-nya itu akan berbanding terbalik dengan R kuadrat, ya, kuadrat jarak. Nah, K-nya konstanta, tadi saya bilang, itu memenuhi kondisi tertentu ya. Nah, gini. Jadi kalau kita tuliskan kondisinya bisa ada dua. Kita jabarkan di sini. Pertama, kalau si kedua muatan ini adanya di ruang hampa atau di udara. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi kita tuliskan ya. Nah, di sini tuh kalau keadaannya itu di ruang hampa, nah gitu, atau ruang vakum gitu ya, atau di udara gitu, di udara. Nah, jadi ruang hampa dengan yang di udara ya itu berbeda, ya maksudnya berbeda, tapi secara rumus nanti itu si K-nya itu bakal sama ya. Nah, K-nya itu nanti kita bisa tuliskan ya. Jadinya gini, K-nya itu sama dengan yang 1 per itu 4pi epsilon. Di sini ada lambang pi-nya ya, ini pi nih. Gitu. Yang kalian biasa tuliskan 3,14 ya. Nah, terus epsilon 0. Nah, epsilon 0 kita kasih keterangan dulu ya. Epsilon 0 itu adalah permitivitas di ruang hampa ya. Nah, gitu. Epsilon 0. Ada angkanya nanti ya, ada angkanya. Nah, jadi kalau saya tuliskan di sini nih, nah epsilon 0 ya. Nah, epsilon 0 itu sama dengan 8,85 ya, kali dengan 10 pangkat minus 12 ya. Satuannya kalau perlu, nah ini adalah Coulomb kuadrat, terus Newton pangkat minus 1, nah terus R pangkat minus 2 ya. Nah, gitu. Nah, terus ya, kalau epsilon 0 ini 8,85 kali 10 minus 12 ya, disubstitusi ke sini. Nah, maka nanti nilai K-nya itu setelah dibulat kalian pakai ya nantinya. 9 kali 10 pangkat 9. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu kondisi lagi, yaitu pada saat ya, si kedua muatan itu bukan di ruang hampa, ya, tapi dia di satu medium tertentu, ya, medium lain selain ruang hampa atau udara. Gitu. Jadi ini sebutlah yang di medium, nah gitu, medium lain sebutlah ya. Nah, perbedaannya perhatikan. Nah, si K-nya itu nilai konstantanya, nah itu akan sama dengan 1/4 pi-nya sih sama ya. Nah, K sama dengan 1/4 pi gitu. Nah, itu ya. 1/4 pi. Perhatikan perbedaannya. Kalau di sini epsilon 0, yang angkanya ini saya tadi udah kasih tahu ya. Nah, ini 1/4 pi, ini epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Ya.
Nah, jadi si epsilon R-nya itu adalah permitivitas relatif ya. Nah, gitu. Permitivitas relatif. Kalau tadi epsilon 0 ya, permitivitas di ruang hampa ya. Nah, ini permitivitas relatif dari medium. Jadi tergantung dari nilai mediumnya. Nah, nanti kalau diangkakan ya, ini kan masih mengandung 1/4 pi epsilon 0. Nah, berarti kita boleh tuliskan nih jadinya 9 ya kali dengan 10 pangkat 9. Nah, dibagi dengan epsilon R. Paham ya? Nah, jadi di sini untuk epsilon R-nya boleh kasih keterangan di sini ya. Epsilon R itu adalah permitivitas relatif. Nah, jadi permitivitas relatif ya tergantung mediumnya nanti medium. Jadi kalau mediumnya udara juga sebenarnya kan medium ya. Nah, jadi kebayang nggak kalau untuk udara berarti epsilon R-nya nilainya berapa coba? Ya, 1 ya. Nah, gitu. Jadi untuk udara ya, disamakan dengan keadaan di ruang hampa, nilai K-nya itu segini nih. Kalau udara itu dianggap medium, nah maka epsilon R untuk udara itu sama dengan 1 ya. Oke, kalau misalkan mediumnya lain, misalkan ini dua muatannya itu ditaruh di air, misalkan ya, nah permitivitas relatif untuk air nanti ada nilainya. Ya. Jadi untuk medium-medium tertentu dikasih tahu ya nilai epsilon R-nya itu berapa. Oke, itu untuk gaya listrik ya, pengantarnya, pengantar rumusnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, kalau masih bisa diikuti, bisa dipahami ya. Kita coba lanjutkan. Ya kalian ngerti bahwa gaya listrik itu gaya ya. Dia besaran vektor jelas ya. Nah, gitu. Jadi di sini tuh nanti di soal-soal ya nggak akan jauh-jauh dari persoalan vektor. Jadi pengetahuan kalian tentang vektor di kelas berapa kalian belajar itu? Di kelas 10 ya, mulai belajar vektor ya itu jangan dilupakan ya. Itu akan dipakai nanti. Nah, oke, kita lihat ya beberapa kasus ya di gaya itu, di gaya listrik ya, antar muatan. Jadi saya tuliskan aja kasus per kasusnya itu pertama ya. Kalau misalkan kasus muatan-muatan ya yang terletak segaris gitu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau tadi juga segaris juga ya. Nah, kita taruh tadi 2. Nah, coba kalau kita tambah misalkan jadi 3 boleh. Nah, jadi misalkan di sini ada 3 muatan sebutlah ya. Nah, gitu. Atau buatkan garis lurusnya boleh. Nah, buatkan garis lurus. Jadi segaris ya. Kalau kita buatkan di sini muatannya ada 3 ceritanya. Nah, gini. Nah, sekarang kalau kita buatkan di sini tuh muatan 1. Nah, ini ya. Nah, terus muatan 2 boleh. Nah, gini. Nah, terus muatan 3 di sini. Gitu ya. Nah, jadi misalkan aja taruh ya jenisnya itu di sini positif gitu ya. Nah, terus di sini positif. Nah, terus eh, di sini negatif. Gitu. Ya, coba perhatikan ya. Kalau misalkan semacam ini nih si kasusnya itu. Kita buatkan ya gaya-gaya yang terjadi di muatan-muatan ini. Gimana kalau kita buatkan ya yang ini itu yang apa gini aja. Nah, jadi kita tuliskan di sini itu ada Q1
ya. Terus ini ada Q2. Nah, terus ini ada Q3 gitu ya. Nah, coba perhatikan ya muatan di Q1 nih. Nah, gitu muatan di Q1. Itu bisa kalian lihat nggak arah gayanya itu bakal ke arah mana? Kita ngitungnya sepasang-sepasang ya. Memperhitungannya sepasang-sepasang. Jadi ceritanya ada di satu garis lurus ya. Buatlah ini garis putus-putus. Nah, gini. Nah, terus coba kalian lihat kan ya, gaya-gaya itu ke arah mana aja untuk Q1, Q2, dan Q3. Gitu. Perhatikan, nah di sini tuh untuk yang Q1 dulu ya. Nah, Q1 dulu. Lihat Q1 oleh Q2. Nah, Q1 dan Q2 itu sejenis. Nah, kalau sejenis berarti kan tolak menolak ya. Nah, untuk Q1 berarti ada gaya ke arah sana tuh, ke sebelah kiri. Nah, gitu. Nah, ini kita namakan dengan F apa? Ya, F12 ya. Nah, kemudian lihat di Q2 juga ada ya gaya tolak. Nah, ke arah sana akibat Q1 tadi tuh ya. Nah, ke arah sana. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah apa? F21. Kemudian antara Q1 dengan Q3. Nah, Q1 dengan Q3. Nah, kemana tuh? Ya, kalau misalnya Q1 dengan Q3 ya, itu kan berbeda jenis. Artinya dia bakal tarik-menarik benar. Nah, jadi nantinya akan ada gaya yang lain ya. Nah, gini dulu. Nah, gini. Nah, ini ada F ya. F apa? Ya, tentu aja ini bakal lebih pendek ya harusnya. Kita buatkan lebih pendek bisa. Nah, nggak lebih pendek juga sih ya. Ini untuk membedakan aja ya. Nah, kalau di sini tuh ada gaya tarik menarik ya. Ini kita sebut dengan F13. Nah, kemudian di Q3 juga ada gaya. Nah, ke sebelah kiri berarti ya. Kan dia tarik menarik tuh ceritanya. Nah, gitu. Nah, ini adalah F31 ya. Nah, sekarang yang belum diurus yang mana nih? Benar, yang Q2 dengan Q3. Nah, lihat Q2 dengan Q3. Tarik menarik ya, karena lihat plus dengan minus. Nah, gitu plus dengan minus. Nah, bisa kebayang di situ kalau misalkan saya pakai warna apa lagi? Nah, misalkan ini aja, oranye aja. Nah, ini. Nah, jadi nantinya kelihatan nih, ini akan tarik menarik. Ini kelihatan lebih dekat ya. Jadi saya bikinkan aja gitu. Nah, ke arah situ. Nah, ini adalah F23 gitu. Nah, 3 juga di muatan 3 juga akan ada gaya ya. Kemana? Ke sebelah kiri. Nah, ke arah sini dia. Nah, gitu ya. Nah, bisa kebayang ini. Nah, ini adalah F apa? Ya, 32. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan ya si gaya-gaya itu. Nah, si gaya itu untuk yang Q1 gitu. Lihat nih di sini F12 dengan F13 ya, itu saling berlawanan arah. Jadi kalau ini kita menuliskan ya gaya-gaya pada muatan 1. Sebutlah ini F-nya adalah F1 ya, resultan gaya di muatan 1 F1. Nah, kalau F1 karena ini tuh saling berlawanan arah berarti nanti diselisihkan ya. Nah, jadi ini kita selisihkan ya F12 dikurangi dengan F31. Bisa aja nanti tuh F31 kurang kenapa F31 ya? Mohon maaf, ini adalah F13. Bisa aja F13 dikurangi dengan F12 ya. Nah, maka untuk yang kali ini di muatan 1 ya, kita bisa pakai tanda mutlak aja ya. Nah, gitu. Kemudian untuk yang muatan 2 gimana? Nah, F2. Ya, F2. Nah, F2 itu lihat
F21 dengan F23 ya, ini searah ke arah kanan. Nah, kalau udah tahu searah, maka nanti kita totalkan, kita jumlahkan ya, F21 tambahkan dengan F23 gitu. Jadi kalau yang udah tahu searah ya pasti dijumlah ya. Kemudian di muatan 3 juga gitu ternyata ya. Jadi F-nya itu F3 itu akan sama aja dengan jumlah F31 ya ditambah dengan F32. Nah, jadi nanti kalau secara arah ya, nah itu secara arah bisa kelihatan ya kalau untuk yang F3 itu bakal ke arah kiri ya sesuai gambar ini ke kiri. Nah, gitu. Nah, terus F2, nah F2 itu ke kanan jelas ya, kelihatan gambarnya itu. Nah, untuk yang F3, F1 gimana F1? Nah, F1 itu ini masih tanda tanya ya. Ya, tergantung siapa. Ya, siapa yang lebih besar. Kalau F1 2-nya lebih besar, ya berarti dia arahnya ke sebelah kiri. F1 3-nya lebih besar, ya berarti ke sebelah kanan. Ya, dari sini kalian perhatikan ya, ada 3 kasus nih, F1, F2, dan F3. Ada nggak yang memungkinkan di antara 3 kasus ini yang resultan gayanya sama dengan 0? Ada nggak? Yang memungkinkan resultan gaya yang sama dengan 0 itu gaya-gaya di muatan mana coba? Di muatan 1, muatan 2, atau muatan 3? Ada yang bisa jawab? Yang kira-kira resultan gaya itu memungkinkan sama dengan 0 gitu. Kira-kira di muatan mana? Muatan 1 kah, muatan 2 kah, atau muatan 3? Di muatan mana kira-kira? Nah, coba ingat-ingat lagi ya, syarat resultan gaya sama dengan 0. Ya, benar. Kevin, nomor di muatan 1 maksudnya. Benar ya. Di muatan 1, kenapa? Ya, karena lihat di situ ya. F12 dengan F13-nya itu berlawanan arah. Nah, jadi setelah kalian bisa ya menggambarkan gaya ya pada muatan-muatan yang terletak segaris ya. Nah, kalian akan diajarkan biasanya ya itu tentang kasus ya muatan-muatan segaris dengan salah satu muatan itu resultan gayanya sama dengan 0. Nah, untuk yang semacam itu kita coba masuk ke contoh soal aja ya. Ya, jadi untuk yang resultan gaya 0, ya ingat syaratnya apa? Ya, dua gayanya atau lebih pun nggak apa-apa ya. Pokoknya ada gaya-gaya yang berlawanan arah ya. Nah, tentu aja syaratnya minimal ya dua gaya. Di sini kebetulan dua gaya. Nah, maka coba lihat, kita lihat contoh soalnya. Kalian bisa lihat lagi coba buku step by step-nya ya. Ya, mudah-mudahan udah dapat semua ya. Udah sekian pertemuan nih. Ada yang belum dapat nggak diktat ini ya, file PDF-nya? Kalian bisa lihat di screen saya nih. Nah, jadi muatan-muatan yang segaris kita mulai dari nomor berapa nih? Ya, untuk nomor-nomor awal, ya saya serahkan mungkin ke kalian aja ya untuk ngetes kemampuan hitung gitu. Nah, coba saya langsung masuk ke contoh kasus aja ya. Kita cek nomor ini nih, nomor 6 ya. Kita mulai dari nomor 6. Tapi kalau di antara kalian masih ada yang masih bingung gitu ya, sebelum nomor 6, soal sebelum nomor 6 mau dibahas ya, silakan ditanyakan ya. Ya, kita ambil nomor 6 ya. Enam terus 7 bisa. 6 7 8 bisa ya. Bisa kita ambil sebagai contoh nih. Ya, kita ambilkan. Nah, ini dia. Lihat nomor 6 ya.
Oke, perhatikan ya, di screen saya udah tampak nomor 6, 2 buah muatan, katanya 9 kali 10 pangkat minus 5 kulon. Satu lagi, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 5 kulon, terpisah pada jarak 20 cm. Nah, kemudian keterangan berikutnya, letak muatan ketiga. Ini pertanyaannya ternyata. Letak muatan ketiga plus 2 mikrokulom dari muatan pertama agar ya, resultan gaya pada muatan ketiga ini 0 ya, adalah berapa. Nah, jadi kayak tadi coba ya, kita ilustrasikan dulu. Nah, gini. Nah, terus kita letakkan 3 buah muatan ceritanya. Muatan pertamanya dulu. Nah, gini ya. Pertama, kedua, sama satu lagi nih. Ada muatan yang ketiga. Nah, jadi di sini tuh kita tuliskan ya. Ini muatan Q1 sebutlah ya. Nah, terus ini Q2. Nah, Q1-nya itu yang ini nih. Atau ini letakkannya di bawah aja ya. Nah, di sini lah. Nah, kemudian angkanya ini nih Q1 ya, kita misalkan itu 9 kali 10 pangkat minus 5 kulom katanya. Nah, kemudian kalau untuk yang Q2 itu 4 kali 10 pangkat minus 5 kulom. Nah, kemudian ini ada jarak pisahnya dikasih tahu ya di situ. Ya, jarak pisahnya adalah katanya berapa? Ya, 20 cm. Ya, 20 cm. Kita simpan aja dulu 20 cm. Kemudian, letak muatan ketiga plus 2 mikrokulom ya, dari muatan pertama. Nah, kira-kira ya, oh ya, kita lihat tandanya ya, Q1 sama Q2, itu muatannya positif atau negatif? Nah, kalau di soal itu nggak dituliskan ya, itu berarti asumsinya adalah muatannya positif ini. Ya. Jadi dua-duanya untuk yang Q1 maupun Q2 nih, ini kan tertulis polos aja ya. Nah, gitu. Nah, berarti itu asumsinya adalah positif. Ya. Nah, kemudian muatan ketiga plus 2 mikrokulom. Ya. Dia udah diperjelas nih dengan tandanya plus ya. Berarti ini muatan positif nih Q3. Nah, coba ada yang masih ingat nggak kalau kalian udah nyampe ke bab-bab ini ya? Muatan Q3-nya itu kira-kira harus diletakkan di mana? Ya tentu aja di garis ini ya, di garis ini. Nah, itu supaya resultan gaya itu sama dengan 0. Nah, ini ada daerah sebelah kirinya Q1 ya. Kemudian ada sebelah kanannya Q2 ya. Ada di antara alias di tengah nih. Di tengah-tengah Q1 dengan Q2. Ya nggak mesti di tengah-tengah persis ya. Pokoknya di antara Q1 dengan Q2. Kira-kira di mana tuh? Di kiri, di tengah, atau di kanan? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin di antara kalian pernah ngadepin kasus yang ini. Nah, jadi ini ceritanya itu ada muatan Q3 ya. Q3-nya ini aja. Misalnya Q3 sama dengan plus 2 mikrokulom. Di mana coba? Di kiri, tengah, atau kanan? Yang udah pasti ya, di situ resultan gaya itu sama dengan 0. Gimana coba? Ya, meletakkannya itu ada cara milihnya ya, nggak sembarangan juga. Tapi kalau kalian ingin coba-coba, boleh ya. Coba-coba aja di kiri, di tengah, kemudian di kanan. Nah, kalian coba di titik manapun ya, itu ternyata pada akhirnya itu akan menuju titik yang sama gitu ya. Nah, menuju titik yang sama. Nanti mungkin si letaknya itu misalkan sebutlah X gitu ya, dari muatan pertama. Itu mungkin ada yang dapatnya berbeda gitu ya. Ada yang dapatnya berbeda tergantung dari pemisalannya gitu ya, tergantung dari pemisalannya. Nah, saya ajarkan yang udah pasti ya. Nah, gitu, udah pasti benar gitu. Kalau Q3 resultan gaya itu sama dengan 0 ya. Nah, supaya resultan gaya di Q3 itu sama dengan 0,
Nah, perhatikan Q1 dan Q2. Jadi yang menentukan itu ternyata tanda muatan dari dua muatan sebelumnya ya, yaitu Q1 dan Q2. Kalau Q1 dan Q2 itu sejenis, ya bisa positif-positif, ya bisa negatif-negatif gitu. Nah, kalau sejenis, itu pasti Q3-nya itu harus diletakkan di antara sini. Ya, di antara Q1 dan Q2. Jadi nggak boleh di kiri, nggak boleh di kanan. Nah, itu yang udah pasti ya. Nah, di sini, di antara. Ya, belum tentu di tengah-tengah ya, tapi di antara kita nyebutnya. Paham ya? Nah, kalau beda jenis Q1 dan Q2-nya, satu positif, satu negatif ya. Atau negatifnya bolak-balik. Negatifnya di kiri, di kanannya positif ya. Atau kebalikannya, positifnya di kiri, negatifnya di kanan gitu ya. Nah, kalau yang beda jenis semacam itu, nah maka nanti pilihannya itu kalian harus meletakkan di kiri, kalau enggak di kanan. Ya. Nah, cara milihnya juga ada. Nah, itu cara milihnya. Nah, pilihlah ya yang letak muatan itu ya, yang dekat ke muatan yang lebih kecil. Misalkan ini nih, kasus ini. Q1 dan Q2. Ini saya ganti nih. Yang 4 kali 10 pangkat minus 5 itu jadi muatan negatif. Nah, maka si Q3 itu harus diletakkan di dekat muatan Q2. Karena 4 kali 10 pangkat minus 5 ya, itu lebih kecil daripada 9 kali 10 pangkat minus 5. Jadi, kalau muatan Q1 dan Q2-nya beda jenis, gitu, nah Q3-nya itu harus di kiri atau di kanan. Gitu. Jangan di antara. Ya. Nah, cara milihnya gimana? Ya, tadi, dekatkan ke muatan yang besarnya lebih kecil. Ya. Gitu ya, paham ya? Nah, gitu. Jadi, ternyata Q1 dan Q2-nya menentukan. Nah, artinya, coba kita letakkan ya si Q3-nya itu di sini. Nah, ini nih muatan yang ketiga. Gini ya. Nah, begini. Nah, jadi karena ini nanyain tentang letaknya ya, dari muatan pertama, kita buat pemisalan bisa ya. Nah, kita buat pemisalan jarak dari muatan 1 ke muatan 3 nih. Nah, gitu. Misalkan aja X ya, boleh. Nah, ini jadi X. Nah, terus Q1 dan Q2-nya kan terletak 20 cm. Nah, maka nanti jarak dari muatan 3 ke muatan 2, ya sisanya ya, 20 kurang berapa? X. Nah, gini jadinya. Nah, ini segini itu adalah 20 minus X. Ya, tentu aja X-nya sama 20 min X ini satuannya nanti cm ya. Ikutin satuan ini nih. Ini kan 20 cm. Ya, ini adalah tadi Q3 ya. Nah, jadi dimisalkan dulu si jarak-jaraknya. Nah, perhatikan kemudian karena udah tahu ya si muatan Q3 itu adalah muatan positif. Nah, kalian bisa gambarkan gayanya kali ini. Coba lihat Q1, Q3 sama-sama positif. Berarti tolak menolak ya. Nah, Q3 ya akan merasakan gaya kemana coba? Ya, Q3 itu akan merasakan gaya ke kanan ya oleh muatan muatan 1. Berarti ini ke arah sana tuh. Ini namanya apa? F31 ya. Nah, gini. Di Q1 juga ada gaya tolak juga ya ke sebelah kiri. Cuman kita nggak gambarkan ya. Jadi fokuskan ke Q3. Ya, muatan yang ketiga. Q3 oleh Q2 ke arah mana? Ya, ini akan ditolak juga ya, berlawanan jenis. Berarti ke arah mana tuh? Ditolaknya ke sebelah sini ya. Nah, ke sebelah kiri. Nah, gitu. Nah, ini F apa namanya? F 332. Nah, gitu. Nah, tadi masih ingat supaya resultan gaya yang sama dengan 0 ya, itu harus ada dua gaya yang saling berlawanan arah. Nah, ini F31 dengan F32 berlawanan arah. Supaya resultan gaya yang sama dengan 0, nah berarti mau nggak mau ya, gaya yang ke kanan nih F31 harus sama dengan gaya yang ke kiri, yaitu F32. Nah, jadi bisa kebayang ya, ini harus sama besar. Ya, jadi agar nah, F3 nih, ya resultan gaya di muatan 3 sama dengan 0, ya maka
maka apa? F31, nah di sini, itu harus sama dengan F32 ya. Nah sekarang coba lihat ya, kita rumuskan F31 berarti apa nih? Lihat indeksnya 31, berarti K kali, nah gitu, K kali Q3 kalikan dengan Q1. Nah, kemudian dibagi dengan, ya dibagi dengan jaraknya. Jarak dari 3 ke 1 kita sebutlah, ya misalkannya adalah R31 ya, dikuadratkan. Sama dengan kan apa? K kali Q3 kali Q2. Lihat indeksnya ya, 32, F32. Nah, maka ini harus dibagi bawahnya itu dengan R ya. Jarak muatan 3 ke 2, R32. Nah, ini R32. Dikuadratkan. Perhatikan kanan kiri yang bisa dicoret-coret siapa? Ya, kaki tiganya hilang. Kaki tiganya hilang. Ya, dicoret. Nah, kemudian lihat Q1. Nah, Q1 itu ada nilainya di situ. Ya, cantumkan di situ nilainya. Ya, kita geser-geser dulu nih. Nah, gini ya. Jadi kita lihat ya, Q1 itu 9 kali 10 pangkat minus 5 ya. Nah, ini 9 kali 10 pangkat minus 5. Nah, terus dibagi dengan R31, jarak dari muatan 3 ke muatan 1 berapa tuh? Ada ya, yaitu X. Di situ kita misalkan tadi, ya berarti ini sama dengan X ya, R31-nya. Dikuadratkan, jangan lupa. Sama dengan kan Q2. Q2 itu 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini dia. 4 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian dibagi dengan, lihat jarak pisahnya antara muatan 3 ke muatan 2. Nah, ini nih. 20 dikurangi X. Ya, 20 minus X. Jangan lupa di situ ada kuadratnya. Nah, gitu. Sekarang lihat, yang bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini kan ada 10 pangkat minus 5 bisa dicoret nih. Ya, dengan 10 pangkat minus 5 yang ini. Coret ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya bahwa kiri kanan, ruas kiri, ruas kanan, itu masing-masing bisa diakarkan gitu, diakarkan. Jadi step berikutnya itu ya kita mengakarkan kedua ruas. Nah, gini. Jadi di sini tuh kita lihat ya, akarkan kedua ruas. Nah, gitu. Jadi ini akarkan. Nah, ini akarkan tandanya di sini, akarkan. Atau ini nih, akarkan kedua ruas. Nah, jadi kalau 9 diakarkan ya, berarti berapa? 3 ya, per X kuadrat diakarkan jadinya X. Nah, sama dengan kan, ini 4 diakarkan jadinya 2. Per bagian bawahnya lihat, 20 min X dikuadratkan diakar, nah maka kuadratnya hilangkan, ya jadi tersisa 20 dikurangi X. Nah, dari sini kalian bisa halal ngalih silang ya. Nah, 3 kali 20 min X, jadinya berapa? 60 minus 3X gitu. Nah, sama dengan kan, 2 kali X, X kali 2, berarti 2X. Nah, berarti kita dapatkan apa? 60 sama dengan kan, min 3X-nya pindah ruas, ya tambahkan dengan 2X. 3X tambah 2X, berarti dapatlah 5X. Berarti X tahu ya, X-nya sama dengan 12. 12 apa? Ya, 12 cm di situ. Oke, jadi di situ kelihatan ya, jawabannya adalah 12 cm dari muatan pertama ya, dari muatan Q1. Oke, jadi jelas ya, C jawaban. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dulu.
Ya, kalau belum ada pertanyaan, kita cobakan ya contoh tipe soal yang berikutnya. Jadi kalau kalian lihat di diktat kalian nomor 7 ya, di situ udah ada bantuan gambar ya. Nah, udah ada bantuan gambar. Nah, jadi di sini A, B, C gitu ya, udah ada bantuan gambarnya. Nah, ini setipe dengan nomor nomor 6 ya. Nah, setipe dengan nomor 6. Nah, untuk yang variasi soal berikutnya, saya tunjukkan ya ke nomor 8 aja ya. Jadi nomor 7-nya saya serahkan ke kalian dulu ya. Nah, kalau kalian udah kenal dengan konsep yang tadi saya ajarkan di nomor 6 ya, ya tentu aja nomor 6 itu lebih mudah ya. Karena apa? Di nomor 7-nya itu cuman dalam bentuk variabel ya, dalam bentuk variabel. Oke, saya lari ke nomor 8 dulu ya. Lihat nomor 8. Tapi bentar, nomor 7 saya udah nyantumin di sini ya. Udah kagok berarti ya. Udah kita bahas aja nomor 7. Ya nggak apa-apa. 6, 7, 8 deh. Satu lagi saya ambil. 6, 7, 8 bisa. Nah, gini. Nah, gini ya nggak apa-apa. Kita lihat lagi nomor 7-nya. Nah, kali ini harusnya lebih mudah sih ya. Karena udah ada bantuan gambar. Oke, lihat. 3 buah partikel ya bermuatan listrik A, B, dan C ya disusun seperti pada gambar. Nah, jika resultan gaya listrik pada muatan C adalah 0 ya. Pada muatan C adalah 0. Nah, ini nanti ngebantu juga kalau kalian ya menjawab nomor 8-nya gitu. Nah, ini ya. Kita tarik aja nih si gambarnya di sini. Nah, gini ya. Nah, kalian bisa lihat nggak konsepnya yang tadi saya ajarkan ya? 3 buah partikel A, B, C ya. Nah, jika resultan gaya pada muatan C adalah 0. Jadi, muatan C ini anggaplah kayak muatan ketiga tadi tuh, yang dicontoh nomor 6. Nah, gini ya. Sekarang bisa kebayang nggak kalau Q1 dan Q2 tadi saya tuliskan ya, sejenis nih, sesuai arahan nomor 6 ya. Nah, Q1 dan Q2-nya sejenis. Q3-nya itu harus diletakkan di antara Q1 dan Q2, supaya resultan gaya di Q3 sama dengan 0. Q1 dan Q2-nya ini sejenis. Nah, kebayang nggak sekarang ya, kalau muatan ketiganya alias muatan C-nya kali ini, justru yang 0 itu, ya, ini ada di sebelah kanannya B, gitu, di posisi kanan, bukan posisi antara A dan B. Nah, berarti bisa nebak nggak, A dan B itu sejenis atau berlawan jenis? Sejenis atau berlawan jenis antara A dan B? Ya, kalau si muatan ketiganya ya, alias muatan C-nya nih, terletak bukan di antara ya, di luar pokoknya di kiri atau di kanan gitu. Nah, maka nanti si C itu si AB itu berarti harus berlawanan jenis gitu ya. Harus berlawanan apa? Berlawanan jenis. Nah, berlawanan jenisnya di sini bisa positif yang A-nya atau negatifnya yang B-nya. Atau bisa juga apa? Negatifnya A. Nah, positifnya B gitu. Nah, yang jelas ya si C itu bisa kebayang nggak? Itu si C-nya itu harus diletakkan. Tadi cara milihnya saya udah ajarkan ya. Kalau A dan B-nya itu berlawanan jenis, nah maka C-nya itu harus diletakkan di dekat muatan yang besarnya lebih kecil, gitu ya. Muatannya lebih kecil. Nah, ini dekatnya ke muatan mana? Ke muatan B, gitu. Ke muatan B. Nah, berarti kalau gitu si A dan B ya lebih kecilan si B kan ya, secara besar. Nah, secara besar lebih kecil si B. Nah, sekarang coba lihat.
Ini kan pertanyaannya apa? Perbandingan besar muatan A dan B. Muatan A dan B. Kira-kira ada jawaban yang nggak mungkin nggak? Di antara A, B, C, D, E ini. Yang nggak mungkin yang mana coba? Kalau kalian tadi nyimak penjelasan saya, antara A dan B ya, B-nya itu harus lebih kecil. Karena dia dekat dengan muatan ketiga, yaitu muatan C. Berarti yang nggak mungkin jawaban yang mana? A, B, C, D, E. Yang nggak mungkin adalah jawaban, ya, D sama E jadi nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena lihat ya, 1:2, 1:4 ya, ya 1/2, 1/4 itu, ya berarti itu nganggap si B-nya lebih besar kan? Nah gitu. Nah berarti nggak mungkin nih DE. Harusnya B-nya lebih kecil. Nah lebih kecilnya berapa? Ya besarnya berapa? Kita hitung untuk memastikan yang jelas ya antara A, B atau C gitu. Nah coba lihat kayak tadi lagi bisa. Kalau di C itu resultan gayanya sama dengan 0. Anggaplah ya, yang positif itu si A, positif boleh. Nah, terus negatifnya si B-nya. Kalau mau kebalikannya boleh ya. Nah, sekarang lihat di C. Di C itu gayanya oleh A, ya, gayanya oleh A ya. Oh ya, si C juga bebas ya, bisa positif, bisa negatif. Yang penting mah A sama B-nya harus ditentukan lebih dulu. Kalau A sama B itu pasti ya, salah satunya ada yang negatif, harus berlawan jenis. Nah, misalkan si C-nya positif boleh. Kalau negatif boleh nggak? Ya boleh. Nah, gitu. Yang C itu jenisnya bebas ya. Nah, lihat yang C ini. Akibat oleh A berarti dia akan ada gaya kemana? Ya, ke arah sini. Nah, gitu. Ke arah mana tuh? Ke arah kanan. Nah, ini adalah FCA ya. Nah, gitu. Kemudian C oleh B. Nah, tarik menarik ya kali ini. Nah, berarti ke arah situ tuh. Ke arah kiri. Nah, gini. Ini apa? FCB. Nah, jadi sekarang coba lihat. Agar resultan gaya di C ya. Nah, pada muatan C adalah 0. Ya, berarti FC ya, ini sama dengan 0. Ya, maka yang harus terjadi apa? Ya, maka FCA, nah itu harus sama gitu ya dengan FCB. Paham ya? Nah, sekarang lihat. Kalau secara besar kita rumuskan FCA, berarti ada apa rumusnya? K kali QA, ya, kemudian QB, QB, sorry. CA ya. Nah, lihat indeksnya. CA berarti ini QC kali QA maksudnya gini. Per jarak dari muatan C ke A. Jadi ini RCA dikuadratkan ya sama dengan kan apa? FCB. Nah, berarti K kali QC kali QB gitu ya. Nah, terus per R-nya R siapa ya? RCB ya. RCB dikuadratkan. Nah, perhatikan di situ bahwa kaki C itu bisa hilang ya. Nah, coret nih kaki C. Kaki C hilang. Nah, Ki A sama Ki B nah, akan ditentukan besar perbandingannya. Nah, berarti biarkan aja, biarkan dulu. Ya, nah jadi kita tuliskan di sini tuh Ki A per CA dari C ke A nih. Perhatikan nih, C ke A. Ini D ya, berarti 2D ya, berarti. Nah, gitu 2D. Jangan lupa dikuadratkan di situ sama dengan kan Ki B. Biarkan per RCB dari C ke B. Nah, ini jaraknya D ya. Nah, berarti D ini dikuadratkan. Gitu. Nah, jadi kalau kita coba tarik aja nih si persamaannya ke arah atas ya. Nah, gitu. Nah, kita dapatkan ya di situ tuh QA. Nah, terus per bawahnya apa? Nah, ini jadi 4D kuadrat ya. 4D kuadrat sama dengan kan apa? QB. Per, nah ini D kuadrat. Lihat kanan kiri yang bisa dicoret-coret siapa? Ya, ini dia. D kuadrat coret ya. Nah, D kuadrat coret. Nah, jadi kalau di situ dituliskan ya, ditanyakan nih
perbandingan besar muatan A dulu ya, berarti QA banding QB. Nah, berarti ini QA nih, banding QB gitu. Nah, ini adalah 4 banding 1. 4 banding 1. Jadi ini tukeran posisi nih, angka 4 dengan QB. Tukeran posisi ya. Nah, jadi jawabannya adalah 4 banding 1 ya. Sesuai prediksi tadi ya, bahwa si B-nya itu harus lebih kecil. Oke, jadi jelas ya. Jawabannya adalah A di sini. Oke, bisa dipahami ya? Ya, karena tipe soal semacam ini tuh sering ya. Jadi ternyata ini untuk nomor 6 dan 7 ada cara keduanya. Kalian bisa pakai nih di sini. Saya langsung tunjukkan aja ya. Jadi kalau nomor 6 ya, menggunakan cara ini bisa jadi lebih efektif ya buat kalian mengerjakan. Ya, saya buat kotak aja di sini. Ya, ini adalah cara yang kedua ya. Coba kita kerjakan pakai cara dua nih. Nah, perhatikan di situ ada muatan Q1 dan Q2 ya. Ini Q1 dan Q2. Kalian bisa lihat nggak? 9 kali 10 pangkat minus 5, 4 kali 10 pangkat minus 5 ya. Q1 dan Q2. Bisa ambil perbandingan terkecil nggak dari Q1 dan Q2? Nah, jadi intinya ya, pada intinya, cara dua itu menggunakan cara perbandingan. Gitu. Nah, cara perbandingan. Perbandingan terkecilnya Q1 dan Q2 berapa coba? Ini Q1 bandingkan dengan Q2. Berapa angkanya? 9 banding 4 ya. 9 banding 4. Ada yang jawabannya lain? Bisa diperkecil lagi nggak? 9 banding 4 bisa diperkecil lagi nggak? Bisa? Ada yang jawab 3 banding 2 nggak? Hati-hati ya. Jangan kalian jawab 3 banding 2 ya. Karena apa? Ya, ini yang saya minta adalah perbandingan terkecilnya ya. 9 banding 4. Nah, berarti ini udah perbandingan terkecil ya. Nah, itu nggak boleh ngakarin. Nah, kalau ngebagiin boleh ya, tapi ngakarin jangan. Nah, sekarang kalau udah dapat perbandingan terkecilnya, nah kalian taruh tuh angkanya di sini. Ini 9, nah terus ini 4 ya. Nah, di sini tuh letaknya Q1 ya. Nah, gitu Q1. Nah, terus ini Q2. Nah, gitu. Nah, sekarang lihat. Nah, terus Q3-nya harus diletakkan di antara kan? Karena 9 dan 4-nya nih, alias Q1 dan Q2 itu dua-duanya muatannya positif. Nah, muatannya positif. Nah, disinilah. Nah, jadi si Q3-nya itu harus di sini kan, di antaranya ya. Nah, ini. Nah, ini adalah Q3. Nah, perhatikan tuh di situ. Kalau kalian iseng ya, iseng narik akar gitu. Iseng narik akar dari siapa? Dari 9 gitu. Akar 9 berapa akar 9? Ya, akar 9 3 ya. Nah, berarti ini akar 9 ini 3. Nah, terus coba iseng tarik akar dari 4. Nah, gitu. Tarik akar dari berapa? 4. Nah, akar 4 berapa akar 4?
Ya, 2 ya. Nah, ini berarti 2 bagian. Nah, jadi ini 3 bagian, ini 2 bagian, ini mohon maaf gambarnya menipu ya. Harusnya sih lebih dekat ke Q2 ya, Q3-nya itu. Karena ini cuma 2 bagian. Ya nggak apa-apa, ini sketsa aja. Sekarang lihat, Q1 ke Q3 itu 3 bagian. Nah, terus Q3 ke Q2, ya, itu 2 bagian. Berarti total bagiannya dari sini ke sini berapa coba? Ada yang bisa jawab? 3 bagian, 2 bagian. Berarti totalnya berapa? Ya, totalnya adalah 5 bagian kan? 5 bagian. Nah, terus habis itu perhatikan jarak yang diketahui itu jarak dari mana ke mana coba? Ya, jarak dari mana ke mana? Ya, jarak dari Q1 ke Q2. Berapa sentimeter katanya? Q1 ke Q2. Nah, ini dia. Nah, katanya di situ adalah 20 cm. Nah, ini 20. Nah, gitu, 20 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Letak muatan ketiga dari muatan pertama. Nah, yang bagian sini kan Q1 ya ke Q3 atau Q3 ke Q1. Nah, jadi ini yang ditanyakan ternyata. Sebutlah tadi ya, kayak pemisalan sebelumnya itu, saya misalkan X. Nah, berarti ini X-nya berapa? Ya, secara logika aja ya. Ini 20 cm nih. Ini kan bagiannya berapa? 5 ya. 20 cm itu bagiannya 5. Ya, 5 bagian itu 20 cm. Berarti satu bagiannya berapa? 5 bagian itu 20 cm. Satu bagiannya berapa? Ya, 4 ya, 4. Jadi satu bagiannya 4. Ini si X itu berapa bagian? 3 ya, 3 bagian. Nah, karena satu bagiannya adalah 4 ya, berarti 3 bagian berapa X-nya? Ya, 12 ya. Gitu. Jadi kita gunakan perbandingan. Jadi kalau formalitasnya kalian menentukannya dari sini nih. X-nya misalkan ya ditanyakan berarti X-nya kamu bagikan dengan bagiannya berapa? 3. Nah, terus berikutnya sama dengan kan ini kan 20 cm diketahui ya. Nah, kamu sama dengan kan dengan 20 ya dibagi dengan bagiannya. Bagiannya berapa? 5. Nah, jadi X per 3 sama dengan 20 per 5. Ya, berarti sama aja ya. X-nya itu sama dengan ruas kanannya kan udah jelas 4 ya. 4 kali 3 nih. Kali-kali silang jadinya 12. 12 berapa? Sentimeter. Oke. Nah, jadi sama ya hasilnya. Ya, silakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, kalau nomor 7 kalian perlakukan kayak gitu juga bisa nantinya ya. Nah, coba lihat. Caranya nanti gini. Nah, jadi khusus untuk yang soal-soal dengan tipenya itu, muatan ketiganya resultannya sama dengan 0 ya. Nah, jadi karena cukup sering dimunculkan ya tipe soal kayak gini, nah maka muncullah cara semacam ini gitu. Nah, coba bisa ikutin caranya itu. Ini cara 2 kita kerjakan. Ini akan membantu juga kalian mengerjakan nomor tipe nomor 7, nomor 8 nanti ya. Nah, coba lihat di situ. Kita buat sketsanya dulu boleh? Atau ini udah ada sketsanya ya, ambil aja lah. Nah, gini. Nah, gini. Nah, jadi kita buat ya.
si patokannya kali ini muatan 3, nah di C nih. Nah, jadi perhatikan cara narik akarnya ya. Ini kan kali ini yang ditanyakan adalah perbandingan besar muatan ya. Nah, jadi anggaplah di sini ada muatan apa? Muatan QA nih. Nah, gitu. Nah, terus ini muatan QB. Dengan tadi patokannya ya, muatan ketiganya. Nah, di sini berarti. Nah, Q aja ya, pakai gitu. Nah, gitu. Nah, jadi nantinya itu kalian narik akarnya ke C gitu, ke C. Bisa diambil dari sini nih. Nah, perhatikan di sini ke sini. QA. Nah, akarin QA nih. Akar QA berarti gitu ya. Nah, akar QA. Nah, terus QB. Karena ini belum ada angkanya ya, sesuai apa adanya aja ya. Nah, berarti ini akar QA bagian. Gitu. Nah, terus yang ke arah sininya. Nah, gitu. Nah, ini adalah akar QB bagian. Ini dalam akar ya. Nah, terus perhatikan ya, ini tuh jarak-jaraknya udah dikasih tahu di situ. Nah, berarti ya udah kita buatkan aja ya angka perbandingan itu sebagai angka perbandingan dalam akar dulu gitu. Nah, terus lihat jaraknya di situ. Nah, jaraknya itu ini D, nah terus ini D. Nah, perhatikan bisa dipahami nggak kalau saya nulisnya semacam ini nih. Pakai biru coba ya. Nah, jadi di sini QA gitu kan di akar nih. Nah, bagiannya berapa? Nah, lihat nih. QA nih ke QC ya. Nah, ini nih. Ternyata ada D, ini D. Ini kan berarti 2D ya. Nah, gitu 2D. Nah, terus ini adalah D. Nah, gitu. Jadi kalau kita iseng ya, ngebagi dengan bagiannya. Nah, QA itu adalah bagiannya dua kalinya. Ya, gitu ya, dua kalinya. Berarti ini per gitu. Per 2D aja kita tuliskan nggak apa-apa. Nah, terus sama dengan kan. Nah, terus ini akar QB per bagiannya berapa? Alias jaraknya langsung boleh. Nah, ini jadi D. Ya. Nah, jadi si D-nya itu akan otomatis nyoret sendiri ya, karena kiri kanan ya. Ini angka perbandingan, kalau sama boleh coret. Nah, jadi untuk menghilangkan si akarnya bisa kalian kuadratkan coba. Nah, kalian kuadratkan ya. Dia otomatis ya ini jadi QA gitu per 4 ya, kuadratkan aja. Nah, terus ini QB. Ya, hilang akarnya ya. Nah, ini kan jadi karena dicoret ya, tinggal satu kan ya. Dari itu saya coret ini nih. Nah, gitu. Ini kan bagian sini jadi angka satu. Nah, satu dikuadratkan berapa? Ya, jadinya satu. Gitu. Nah, berarti kalian dapatkan nih, ternyata QA bandingkan dengan QB, ya sama hasilnya ya, yaitu 4. Ya, 4 banding satu. Jawaban. Nah, coba untuk yang nomor 8 nih, kalian bisa gunakan cara yang serupa nggak nih? Coba saya kasih waktu dulu ya. Nomor 8. Coba 2 atau 3 menit bisa? Ya, silakan coba dulu nomor 8 ya. Ya, pakai cara 2 lebih gampang nih. Silakan dicoba. Atau mau pakai cara yang dasarnya boleh? Silakan ya. Nyamannya aja, terserah. Sudah 1 menit lewat. Silakan yang udah dapat ya.
Ya, jadi cara dua tadi kalian bisa gunakan ya untuk tipe-tipe soal. Pertamanya ada dua muatan diketahui, kemudian jaraknya dikasih tahu. Nah, terus tiba-tiba muncul muatan ketiganya, diletakkan, dan keterangan utamanya di muatan ketiga itu resultan gayanya sama dengan 0. Gitu ya. 2 menit udah lewat, belum dapat juga. Ya, di sini ada Almun, Kania, Karen, Kevin, Manaira, Muhammad Adwi, Julianto, sama 4 lagi nih, Agra, Bintang, Serafina, sama Julia. Silakan. Ada yang udah dapat? Berapa jawabannya? Belum ada nih, belum ada yang dapat. Ya, kita lihat aja nomor 8, 2 titik muatan ya, muatan titik A dan B katanya. Satu positif, satu negatif. Nggak masalah ya, satu positif, satu negatif. Yang penting kalian boleh tandain dulu misalkan. Jadi kalian bisa pakai cara yang kedua ya. Nah, ini untuk menandain aja ya. Nah, ini bagian yang positifnya. Nah, terus ini negatifnya nih. Nah, kemudian eh, yang perlu kalian lihat ya, A dan B, muatan A dan B. Nah, ini bagian A. Nah, terus ini B, ya muatannya. Di situ plus 1 sama min 4. Kalian bubuhkan ya, itu angka positifnya aja dulu. Jadi 1, 4. Antara A sama B ini udah perbandingan terkecil ya, 1, 4. Katanya jarak pisahnya berapa tuh? 10 cm ya antara A dan B. Nah, terus muatan ketiga, ya, muatan ketiga, resultan gaya itu sama dengan 0. Itu harus diletakkan di mana coba? Tadi cara milihnya saya udah ajarkan. Kalau beda jenis kayak gini, maka harus di kiri atau di kanan. Cara milihnya gimana? Di kiri atau di kanan? Jadi nggak boleh di antara, gitu. Nggak boleh di antara. Di mana tuh? Di kiri atau di kanan? Nah, cara milih itu deket ke muatan yang lebih kecil, ya. Nah, ini yang A itu 1, yang B itu 4, ya. Berarti deket ke si A. Nah, di sini dia. Jadi yang muatan C ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalian coba iseng kayak tadi lagi, ya. Di sini akarkan ya. Nah, ini ada angka 1 nih. Nah, akarkan coba. Akarkan ke C. Akar 1 berapa? 1. Nah, gitu. Kemudian si B-nya juga gitu perlakuannya. Nah, lihat nih. Si B, angkanya berapa? 4. Nah, ini 4 nih. Akarkan coba. Akar 4 berapa? Ya, akar 4 itu, nah ini ke sini ya. Nah, jadi langsung loncat gitu. Berapa bagian? Ya, 2 bagian. Jadi ini 1 bagian, ini 2 bagian. Nah, sampai sini sih udah ketahuan sih ya. Nah, coba lihat. Jarak pisah antara A dan B berapa? Nah, jarak pisah antara A dan B ini. Katanya 10 cm. Nah, ini 10 cm. Ya, kalau ini dari B ya ke C itu 2 bagian, ini 1 bagian, berarti ini sisanya berapa bagian coba dari sini ke sini? Ini 2 bagian nih. Dari ujung kanan ke ujung kiri 2 bagian. Nah, ini tengah ke kiri 1 bagian. Ya otomatis kan sisanya berapa? 1 bagian. Nah, si 1 bagian itu
jarak pisahnya 10 cm. Nah, maka nanti ya ini yang satu bagian lagi bisa kalian lihat nih di sini jarak dari sini ke sini berapa? Ya 10 ya 10 cm juga. Udah tahu, udah jelas nih 10. Nah, berarti muatan ketiga itu ya letaknya dari muatan A berapa? Ya, C ke A berapa jaraknya? 10 cm. Nah, terus dari muatan B, C ke B berapa? Ya, tambahin aja 10 tambah 10, 20. Oke, jadi jelas nggak? Jadi situ jawabannya ya adalah D jawabannya. Nah, ini dia. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya kedua cara yang saya ajarkan, cara dasarnya, kemudian ada cara menggunakan perbandingannya. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang gaya ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita coba masuk ke Medan ya, Medan listrik. Oke, jadi untuk hari ini segitu dulu ya di jam pertama dengan saya. Saya Agus undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.